Iya. Gimana Mary Bell? Kalau kita boleh jawab, Mica, kan kita ada satu grup. Oh, gimana Mary Bell? Apakah mau diserahkan Sami atau Mary Bell bisa? Atribut, Mica. Atribut apa Yerusalem? Atribut surga. Atribut surga. Artinya kita mau tanya grup 2. Kita mau pilih grup 2. Iren, apa Iren? Yang Babylon. Ya, Itu bunyi. Apa sih, aku lupa namanya. Pokoknya itu ada bajunya Scarlet. apa? Pokoknya ada bajunya Scarlet. Star? Scarlet. Oh, Scarlet. Oke. Aca boleh lengkapin. Apa itu? Atribut dunia, Mica. Nah, itu dia. Atribut dunia. Oke. Atribut surga. Kita mau pilih Daryl. Ayatnya di mana? Atribut surga. Ada di Revelation 12 ayat 1. Mantap. Kita mau tanya atribut dunia. Kita minta kesediaan Nona. Halo, Mica, bisa dengar? Bisa sayang. Kalau atribut dunia ayatnya di Revelation 17 ayat 4. Mantap. Oke. Berikutnya yang 2 kita minta grup 2 adalah Manda. Manda apakah unavailable? Kalau Oke. aku masih bisa untuk satu jawaban. Oke, apa ya Manda sekarang? Aku mother, Kak. Oh, Mother sudah di atas ini. Jadi kalau udah Yerusalem sama Babylon, kita udah tahu mereka sama-sama Mother kan? Jadi kira-kira apa? Sebentar, Kak. Coba aku cek catatan aku dulu ya, Kak. Mhm. Oke, sambil menunggu Manda Yerusalem, kita minta Hani. Babylon apa? Urutan yang kedua C. Iya. Kalau di sini impure woman C. Impure woman. Apakah sebelum apa namanya? Kalau misalnya impure woman, kata lainnya apa, sayang? Synagogue of Satan C. Mantap. Oh, itu sama ya. Ayatnya di mana? Ayatnya di Revelation 2 ayat 9 C. Mantap. Manda. Berarti satunya apa, Manda? Oh, pure woman. Yaitu GC. Dah, kawan. Aku lupa, Kak. Sorry, Kak. Oke, bolehlah satu grup. Apa? Glorious Church. Mantap. Aduh. Makasih, Ayatnya di Aca. mana? Ayatnya di mana? Glorious Church. Ayatnya di mana? Ayo. Manda? Aku bisa. Ayo, pasti bisa. Semangat. Semangat. Jadi, Alkitabnya di E. di Efesiens 5 ayat 27.
That's good, Manda. Mantap. Itu dia. Oke, berikutnya ya. Kita minta kesediaan dari Ian. Apa berikutnya, Ian? Yerusalem. Yang ketiga. Apa saya? Diapain Yerusalem? Halo? Halo, Ian. Kedengaran nggak? Baru kedengaran ini. Diapain? Oh. Tulisannya nyata deh. Oke, grupnya teman yang lain Ian. Kita minta Sally dulu ya, Daryl. Habis itu Sally, apa Sally kira-kira? Aku lupa catat tadi. Oh iya, nggak apa-apa. Sally apa? Yang Next, ketiga catat ya. Habel C. Apa? Habel diapain? Dianiaya. Nah, mantap. Ayatnya di mana? Itu ayatnya ada di Genesis 4 ayat 6 dan 8 C. Daryl setuju? Enggak, Di mana Daryl? di Revelation 12 ayat 17. Mantap, itu ya. Oh iya. Oh, oke. Artinya yang satu apa kalau satunya dianiaya, Ian? Kain. Bukan. Kalau satunya dianiaya, satunya siapa? Iya. Kebalikannya dianiaya apa? Depannya P. Pembunuh. Yang dia bunuhnya. Pembunuh. Boleh dari grupnya Ian perbaiki apa Hani C. kira-kira? Hani Hani apa C. nih? Penganiayaan. Oh Penganiayaan. iya. Bukan penganiayaannya ya. Nih ayah. Ayatnya di mana? Revelation 12 ayat 17 juga, C. Mantap, itu dia. Oke. Oke, Oh, Revelation. Oke. sama ya ayatnya. Oke. Di situ ada dragon sama remnant kan? Oke. Berikutnya kita minta kesediaan Rachel. Berikutnya apa Rachel? Tadi yang dari kita itu habis penganiaya itu kalau Yerusalem kepalanya Christ. Ayatnya? Efesus 1 ayat 20 dan 22. Mantap. Oke. Kalau Cece Linda, kalau Babylon kepalanya siapa? Setan. Setan. Aja setuju? Tadi Angelinda jawab Setan. itu yang Mice. Nggak setuju Mice. Apa? Man of Sin. Man of Sin. Ayatnya di mana? Lebih bersih. Ketika 2 ayat 3 sampai 4. Mantap. Oke. Lanjut lagi. Kita mau tanya sama Iren Evelyn, Cici Linda ada pertanyaan? Tujuh itu kepalanya adalah Christ itu bisa nggak sih kalau Yesus 5 ayat 23 sampai 24? Yang kepalanya gereja ya? Iya. Boleh, nggak apa-apa. Efesus 1:20-22 ini apa namanya? Sama lah, sama seperti itu. Apa? Efesus 5 sama. Boleh ya, Iren? Oke. Oke. Berikutnya
kita mau tanya dari grup siapa lagi habis ini? Oh, ini sudah. Oke, berarti Daryl. Apa Daryl kita terakhir ini? Belum tahu. Belum tahu. Dari grup Daryl ada yang mau coba jawab? Volunteer? Apa-apa? C. Ya, Hani? Ini mau coba jawab ya, C. Oh, boleh. Yang Apa nih? Yerusalem, C. Mm-mm. Fondasi Yerusalem, C. Truth. Mantap. Setuju semua nggak? Setuju, Mici. Oke, Itu. mantap. Ayatnya di mana? Fondasinya kebenaran. Bentar ya, C. Seli boleh coba jawab, C? Boleh, boleh. Oke, C. Kalau Seli jawabannya nah tadi sudah fondasi terus itu di mana tadi? Oh ini C, 1 Timotius 2 ayat 15. Setuju aja? Kak Seli bilang 2 loh. Setuju, Mici. Kak Seli tadi bilang 2 ayat 15 aja setuju. Kenapa bilang setuju dah? Mici. Yang benar berapa? 3. 3:15. Ya, Mici. Oke, terakhir kita minta Matthew. Apa Matt fondasinya? Lies ada di John 8 ayat 44. Mantap, ini dia. Kita udah tahu kan kalau kondisinya satu hot and cold kan? Dan Babylon apa juga selain cold? Satu kata apa? Selain cold apa? Laodikia, lukewarm. Betul nggak? Nggak dingin, nggak panas. Betul nggak? Karena Sama-sama kalau kurang. nggak dingin atau nggak panas, kamu punya Babylon sebenarnya. Ya kan? Oke, jadi ini ayatnya tadi di 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Oke. Jadi kita udah baca kan waktu itu di 2 Korintus 6 ayat 14. Coba kita baca lagi itu ayat. Ini kita mau kasih prinsip ya. 2 Korintus. Ini yang hold apa namanya righteous sama ini kan unrighteousness, masih ingat nggak Rachel? Believer sama unbeliever, masih ingat? Nah, itu dia. Ingat, Mici. Ingat 2 Korintus 6. Ayat 14 ini. Iya, betul, ayat 14. Nah, kita hari ini mau baca sampai 18. Ya. Oke. Kita minta Evelyn boleh baca ayat 14. Corinthians 6 verse 14. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship had righteousness with unrighteousness, and what communion had light with darkness? Oke, mantap. Ini yoke itu tahu kan yoke itu apa? Tahu, Cici pernah pasang fotonya itu yang sapi itu kan? Iya, itu dia. Ini tak kasihin fotonya deh. Ya. Ini. Loh, belum kau ini. Loh, sapinya nggak keluar. Mana sapinya? Mana dia? Ini dia. Ini kan? Isa? Ini yuk.
Jadi supaya sapinya jalannya sama-sama, betul nggak? Ini kan? Iya, Mice. Nah, kalau misalnya yang satu mau ke dunia, yang satu mau ke surga, bisa diyok nggak? Nggak. Tidak bisa, Mice. Nggak bisa. Jadi kita harus yok, kita harus sama-sama sama orang yang cinta kebenaran atau yang nggak cinta kebenaran. Sama-sama yang cinta kebenaran. Nah, itu dia. Dan jangan harap yang cinta kebenaran lebih dari 8 orang waktu zaman Nuh, kan? Tidak, Mice. Tidak apa ini, Sami? Coba jelaskan tidaknya, Sami. Kenapa Sami bilang tidak? Bilang tidak karena umat Tuhan yang di waktu zaman Nuh itu cuma 8 orang yang selamat, Mice. Jadi apakah kita harapkan orangnya lebih dari 8 atau kurang? Lebih. Lebih dari 8. Lebih. Tuh. Kurang dari 8, kurang. Oh, 8 kan? Betul nggak? Iya, oh ya, Mice. 8. Jadi nggak lebih dari 8 kan? Itu nggak mungkin kan? Jadi artinya yang jalan di kebenaran nggak banyak. Betul nggak? Dan kita punya ayat hafalan di Matius 7 ayat 14. Apakah di Neropet banyak orang atau sedikit orang? Sedikit, Mice. Nah, sedikit. Coba baca Matius 7, 13, 14 ya. Nah, itu tanda-tanda ya. Gimana, sayang? Gimana tadi? Gimana Aerop? Ayat 13, 14. Neropet. Enggak. Yang tadi lihat itu yang di Aerop. Aerop? Oh, Eropa. Eropa? Enggak, tadi Cici kan bilang yang di Matius 7 itu yang apa gitu? Aerop. Di Neropet. Jalan sempit, Apa sayang. itu? Jalan sempit. Oh, Neropet. Iya, itu dia. Jadi dua sapi ini nggak mungkin yang satu terang, satu gelap kan? Kalau duanya antara kamu terang dua-dua atau dua-dua gelap, betul nggak? Itu dia. Lalu dibilang ayat 16 sekarang ya. Iya, siapa itu? Iya. Iya, Evelyn gimana, Evelyn? Ini tuh bisa pakai Amos 3:3 juga kan yang Bisa. apakah berjalan ke dua orang? Betul. Bisa, Amos 3:3 juga. Nggak bisa jalan sama-sama kalau nggak setuju, betul nggak? Yang satu mau suka nonton bioskop, yang satu suka Bible study. Bisa sama-sama? Nggak mungkin kan? Itu dia. Oke. Nggak ngerti, Evelyn? Ya, Oke. C. Sally, ada pertanyaan? C, tadi Sally mau ulang yang di 2 Korintus 6 ayat 14 itu dibilang yoke-nya itu buat supaya kita jalannya bareng-bareng gitu ya, C. Betul. Oke. Jalannya lurus gitu loh, sama satu jalan. Bisa nggak di yoke yang satu mau ke dunia, yang satu ke surga? Bisa, Sally? Enggak, C. Enggak. Orang yang di yoke itu adalah orang yang satu tujuan, betul nggak? Karena Tuhan nggak, kalau sapi beda ya, mereka nggak punya hak pilih kan? Makanya mereka di yoke. Dan ini ilustrasi. Tapi kalau manusia, kalau dia nggak mau untuk jalan di kebenaran, apakah mereka akan, Tuhan mau nggak? Kalau orang nggak pilih untuk sembah dia, mau cinta dia, Tuhan paksa, mau nggak? Kamu harus di yoke pokoknya. Apakah Tuhan gitu? Nah, Tidak, Mice. jadi semua itu harus berdasarkan hak pilih. Mau nggak kita pakai yoke yang Tuhan kasih untuk diikat sama-sama umat Tuhan sama-sama supaya nanti jadi gereja Tuhan yang kokoh, yang utuh. Nah, itu pilihan masing-masing. Itu dia ya. Boleh semua? Ian, gimana Ian? Yoke itu apa? Ini Yoke. saya gambar. yang Ini yang digambar saya. Oh itu yoke. Iya saya. Oke, bisa ya Ian? Aku kira yoke apa-apaan. Oh iya. Iya. Lalu dibilang, apa dia punya bisa persetujuan antara Babylon dengan Yerusalem? Betul nggak? Sama nggak Temple of God sama idols? Sama nggak? Apakah putus ya? enggak. Beda, C. Putus-putus si kita. Iya, agak putus-putus sedikit ya. Oke, sebentar aku ganti dia punya provider ya.
Sekarang gimana? Belum. Sekarang boleh? Halo? Halo? Bisa sekarang dengar? Bisa, Bisa, C. Kak. Iya, begitu. Nah, Baru ganti provider ya. Oke, jadi inilah ya. Jadi kita tahu antara Babylon dan Yerusalem. Ya. Kalau di sini kita tahu ini Temple of God artinya kan? Yap. Dan di sini Iya, C. tempelnya idol dong artinya. Betul nggak? Iya, Kak. Dan apakah anak-anak muda sekarang dididik sama dunia Korea untuk cinta idols? Iya, C. Iya, Kak. Itu dia. Semua itu apa? Kegiatannya Babylon. Bisa lihat ini? Kamu bisa setuju apa sama orang-orang yang suka idols? Nah, itu dia. Betul nggak? Bukannya mau menjadi sama seperti Kristus, mau rambutnya kayak idolsnya. Betul nggak? Bukannya mau karakternya sama seperti Kristus, pusing-pusing gimana hidung saya semancung orang yang di Korea itu. Apakah itu kegiatan anak muda di zaman sekarang? Gimana? Boleh ulang, Mici? Betul nggak semuanya? Benar. Orangnya minum Coca-Cola, sini juga minum Coca-Cola. Itu dia. Kalau yang ini ada beli apa namanya waktu itu kalau nggak salah ya kita waktu apa itu kalau nggak salah ada yang itu ya apa sih? Kita punya teman-teman punya status itu sampai itu semua gitu. Yang apa itu McD BTS ya kalau nggak salah ya, yang ungu itu ya. Semuanya pada waduh bukan main kan? Jadi semua yang bukan idols kan? Iya itu ya. Pokoknya apa aku lihat ampun kita punya teman-teman ya statusnya itu semua ya ampun ya udahlah ya. Jadi bukannya mau sama seperti apa? Yang seperti Kristus sama seperti idolnya. Itu dia. Ya, saya lihat ada yang mau tanya. C, asli mau bilang ada juga C yang saking ya apa ngefans banget gitu, yang poster-poster gitu C, digunting dia punya idol terus ditaruh. Ya. Dicuri. Betul. Dan bisa juga kan idol. Ya, Nah, diri sendiri kan, jadi mengagumi diri sendiri. Saya mau tampang cantik, saya mau difoto cantik, ngulang-ngulang fotonya gaya sana, gaya sini. Nah itu idol juga. Supaya saya nanti dilihat fotonya, diedit fotonya, dimancungin hidungnya, ditirusin pipinya, semua supaya saya kelihatan cantik di depan foto, di like Instagram semua. Terus habis itu pas orang ngelihat aslinya, aduh. Beda sama foto, Kang. Nah, bisa lihat? Edit doang, Mici. Itu dia, itu idols juga karena sudah cinta diri. Jadi berawal apa? Dari suka cinta orang, aduh kelihatan cantik ya. Oh, saya mau juga jadi cantik. Betul nggak? Cuman muka doang tapi padahal hatinya busuk gimana? Suka nipu, suka bohong, nggak hormat orang tua. Apakah itu Yerusalem atau Babylon? Ya, lalu Tuhan bilang, karena kamu itu temple of the living God loh. Kamu nih temple of the living God. Tuhan bilang, saya akan berada di tengah-tengah kamu. Kalau I will, kira-kira sudah atau belum? Belum. Ya kan? Jadi misalnya nih ya, artinya ada keterpisahan dong. Betul? Kan Tuhan bilang, I will dwell among you, betul? Saya akan tinggal di tengah-tengah kamu. Artinya ini harus ada syarat yang harus dipenuhi, betul nggak? Baru Tuhan akan tinggal di tengah-tengah kita, artinya saya selama ini bukan apa kalau Tuhan masih di sini. Kalau Tuhan bukan kepala kita dan kita terpisah dari Tuhan,
ini terpisah, artinya kita apa selama ini? Bukan temple of God. Atau siapa kita? Kita Babylon, betul nggak? Betul, Cip. Nah, ataupun hal-hal yang membuat kita jadi Babylon, suka hal-hal dunia, semua kegiatan-kegiatan Babylon kita laksanakan, itu yang membuat saya jadi Babylon. Gimana? Ya. Lalu makanya Tuhan bilang, ayat 17, keluar dari Babylon. Disuruh apa saya? Keluar. Come out. Jangan, kamu nggak bisa sama-sama mereka. Kalau kamu mau jadi Yerusalem, kamu harus come out. Ini Tuhan yang bilang. The head loh ini, kepala loh yang bilang. Kalau saya memang jadi tubuh Tuhan, apakah saya akan ikut apa yang kepala saya bilang? Kalau saya benar-benar apa? Tubuhnya Tuhan, tubuhnya Kristus, badannya Kristus. Gimana? Sally ngerti, Sally? Ada angkat tangan, Sally, silakan. Cik, tadi gimana, Cik, yang terakhir itu kalau misalnya dibilang I will dwell among you? Artinya ini sudah terjadi belum, Sally? Kalau will akan. Belum, Cik. Nah, artinya ini ada syarat yang harus dipenuhi baru Tuhan dwell, betul? Oh iya, Cik, mengerti. Berarti, Cik, supaya saya tidak jauh dari Tuhan Yesus, bukan jauh, supaya Tuhan bisa tinggal di dalam saya harus menuruti suatu syarat gitu ya, Cik? Betul, syaratnya apa di ayat 17? Harus come out, Cik. Come out. Dan disuruh apa? Be ye separate. Oh iya, benar, Cik. And be ye. Terpisah kamu dari mereka. Tuhan waktu nyiptakan terang bilang apa? Tuhan bilang apa waktu ciptakan terang? Let there be light. Let there be light. Apakah sama Tuhan bilang sekarang sama kita? Tuhan bilangnya apa? Be ye separate. Apakah waktu Tuhan bilang let there be light, Tuhan memisahkan gelap dan terang, betul nggak? Betul sekali, Kak. Ya. Apakah waktu Tuhan bilang sekarang terpisah, Tuhan mau pisahkan mana yang Babylon, mana yang Yerusalem? Ini nggak main-main. Ini fondasi penciptaan, terang dan gelap saja sangat menurut sama apa yang Tuhan bilang, tapi kita nggak mau pilih untuk obey Tuhan. Bagaimana? Be straight. Oh ya, sorry, ada angkat tangan. Silakan Iren. Jadi itu Babylon. Itu kan semua orang itu Babylon. Kalau belum Babylonnya belum keluar dari Babylon, orang itu akan tetap di Babylon. Makanya Tuhan panggil kita untuk keluar dari mereka atau Babylon, karena kalau kita nggak keluar, Tuhan nggak akan bisa tinggal di dalam hati kita, karena syarat yang harus dipenuhi supaya Tuhan tinggal di dalam hati kita itu keluar dulu dari Babylonnya. Betul. Itu dia. Itu dia. Sama-sama. Ini prinsipnya sama dengan penciptaan hari keberapa? Pertama, ini dia. Jadi artinya pekerjaan pertamanya adalah harus pisahkan dulu nggak dari antara gelap dan terang. Baru kita bersihkan. Bisa nggak kita mau bersih tapi mandi di becek terus? Kita bilang, Tuhan bersihin saya, tapi saya di lumpur becek Babylon terus. Bisa? Nah, itu dia. Sia-sia kan? Walaupun kita kasih siramin air lumpur ke lumpur becek, ya kotor terus saya. Makanya Tuhan bilang, be ye separate, sama Tuhan, kayak Tuhan bilang, let there be light. Langsung kepisah, terang sama gelap. Nggak sampai 0,001 detik langsung. Itu dasarnya kuasa Tuhan loh. Kalau kita izinkan itu bekerja dalam kita. Itu dia. Ya. Sally, ada pertanyaan salah? Sayang, silakan. Sally mau tanya, be separate itu apa ya? Berpisahlah gitu, Sally.
Separate itu berpisah gitu. Kayak Terry gitu, Mice. Apa Mice saya? kayak Terry itu. Terry? Terry. Beda-beda. Terry itu Oh, beda. pisahan, sayang. Tunda. Oh, Beda dia. berarti itu C kayak kata sebuah perintah untuk terpisah lah gitu ya, C. Iya, betul. Oke, ngerti. Thank you, C. Gimana Aca? Boleh, Mice. Boleh Aca. Jadi kalau Aca mau jadi Temple of God, bisa nggak di Babylon terus Aca? Enggak, Mice. Tuhan bilang apa sama Aca? Come out. Iya, Bang. Be straight, come out. Great. Dan itu sama seperti hari pertama Tuhan bilang apa? Jadilah terang. Tuhan bilang apa bahasa Inggrisnya? Let there be light, Mice. Sama-sama ada kata be kan? Ya, Mice. Nah, itu dia. Apakah waktu Tuhan bilang, jadilah terang. Terangnya 5 tahun lagi baru jadi terang. Betul? Salah, Mice. Langsung. Ya, nggak pakai lama. Langsung. Jadi, artinya kalau Tuhan sudah berfirman, artinya kita bisa pilih dan kita benar-benar bisa melakukan apa yang Tuhan suruh bilang. Boleh? Boleh, Mice. Oke. Mari kita mau lihat di sini ya. Ya, kita mau lihat pengalamannya William Miller sekarang. Ellen White, sorry. Sally, silakan. Oh ya, lupa turun, C. Oh, lupa turun. Oke. Thank you, C. Thank you, Sally. C, sekalian deh, Sally mau screenshot, C, tadi belum ke Oh, screenshot. boleh. Oke. Bisa gini? Bisa? Oh, oke. Bisa, C. Thank you, Oke. C. Mantap. Oke, sekarang kita mau lihat di sini ya, kutipan ya. Siapa yang kabarkan second coming? Siapa yang kabarkan second coming pertama kali? William Miller. William Miller, mantap. Oke. Ini kita lihat sejarahnya yang nanti kita belajar juga ya. Oke, lihat ya. Ingat prinsip ini, oke? Prinsip ini ingat selalu. Kalau mau tahu yang benar, ini udah yang benar deh. Nggak ada yang lain. Dan yang mau percaya ini sedikit. Jadi kalau sesuatu yang dipercaya banyak orang itu makin tanda tanya. Karena Tuhan bilang apa? Zaman Nuh terulang. Jadi jangan cari yang banyak-banyak, sedikit aja, oke? Oke, mari kita lihat. Oke. Rachel boleh baca? Ekklesiastes 1 ayat 9 ya, Kak? Iya, betul. The thing that hath been, it is that which shall be, and what which is done is that which shall be done, and there is no new thing under the sun. Jadi dibilang yang had been akan apa? Akan apa? Akan terjadi lagi. Shall be, betul? Yang past akan terjadi di apa? Future. Future. Jadi kalau misalnya past-nya A, B, C, artinya future-nya apa juga? ABC. Oke. Kalau past-nya E, F, G, bisa nggak? Future-nya X, Y, Z. Bisa? Nah, jadi jangan pernah, ini rumus yang Tuhan kasih. Coba kita mau lihat ya. Dan orang yang tahu rumus ini, gimana memangnya Kak Gedi? Oke, kita baca firman Tuhan. Ayatnya di... Oke. Oke, Tuhan bilang ya. Ini kita turun dulu. Oke. Mari kita lihat ini ya. Oke.
Ingatlah hal-hal yang baru di depan, betul? Tuhan bilang? Enggak, C. Tuhan bilang suruh inget yang apa? Oh. Old, betul? Jadi harus ingat yang old. Jadi apakah kita harus belajar yang old? Terus kenapa? Apa hubungannya old? Karena dari old ini Tuhan bilang, karena saya I am God. Jadi dari hal-hal yang dulu saya bisa kenal siapa-siapa apa? Siapa-siapa? God. Artinya kalau saya nggak belajar yang old, saya kenal Tuhan nggak? Enggak. Enggak. Tuhan bilang, karena saya Tuhan, nggak ada yang kayak saya. Sayalah satu-satunya Tuhan, nggak ada satupun kayak saya. Waduh, diulang lagi. Asal kita apa? Remember all. Gimana? Ngerti aja, Sami? Ngerti, Mince. Kenapa kita, jadi kalau misalnya, ini misalnya ya, ada yang bilang yang aku God ada 3. Ya, A, B, J. Oh, saya God, saya God, saya God. Yang mana yang God ya? Oke, Tuhan bilang, karena banyak yang ngaku God, dan nggak ada yang bisa kayak saya. Oke, ciri-ciri yang asli kayak gimana? Ingat aja apa yang terjadi dulu. Emang apa yang mau dipakai dari yang terjadi dulu? Tuhan bilang, saya Tuhan yang benar, yang nggak ada kayak saya selalu menyatakan yang akhir dari yang old, dari yang awal. Bagaimana? Jadi kalau mau tentukan A, B, C, God-nya yang mana, God yang asli selalu ambil yang old untuk declare yang di end. Jadi Tuhan yang asli selalu ini ambil yang beginning untuk menyatakan yang akhir. Oke, ada yang angkat tangan. Rachel, silakan. Boleh ulang Kak koneksinya old sama I am God Kak? Oh iya, jadi di ayatnya dibilang begini, kamu ingatlah yang dulu, old kan? Karena dibilang for I am God. Misalnya Rachel, misalnya gini ya. Hello Rachel, I am Kak Geidi. Itu lagi ngapain? Memperkenalkan diri atau gimana? Memperkenalkan diri. Kalau dibilang for I am God, apakah Tuhan lagi bilang akulah Tuhan? Betul nggak Rachel? Betul Kak. Nah lalu dibilang karena nggak ada yang kayak aku, artinya ada yang aku kayak siapa? God. Ada yang aku kayak God. Betul. Jadi Tuhan bilang kalau kamu mau tahu satu-satunya saya, nggak ada yang lain. Ingat yang old. Jadi misalnya ada ABC kan yang bilang, oh saya God, saya God, saya God. Tuhan bilang, oh untuk kenal saya yang asli, ingat-ingat aja yang lama. Terus kita tanya, diapain yang lama Tuhan? Karena dari yang lama kamu bisa lihat apa yang terjadi di depan nanti. Dan kalau misalnya itu caranya, sayalah Tuhanmu. Sayalah Tuhan yang asli yang akan pimpin kamu. Gimana Rachel? Mengerti itu? Bisa Kak. Oke, mantap. Sally. C, tadi Sally mau coba ulang, C. Oh iya, boleh Sally. Hubung. Jadi kan C di Aisyah 46 ayat 9-nya itu bilang kita ingat yang old atau remember old. Karena for old itu adalah I am God. Nah, gimana kalau misalnya ada God yang palsu? Artinya kita harus ingat aja yang lama. Karena yang lama itu yang akan mendeklar yang di depan. Gitu ya, Ci? Karena kalau Tuhan yang asli, dia akan menyatakan yang di depan dari yang terjadi kapan? Di lama, C. Di lama. Lalu. Itu dia. Siapa yang bisa nyamain, siapa yang bisa atur peristiwa yang lama terjadi lagi, Sally, kalau bukan Tuhan, yang adalah Tuhan. Iya, cuma Tuhan. Nah, itu dia Sally. Jadi kalau Sally mau menyembah Tuhan yang benar harus bisa declare yang lama untuk jadi nanti di depan future. Itu kalau Tuhan yang kayak gitu, itulah Tuhan yang asli. Gimana Sally? Bisa Sally? Iya, bisa C. C Oke. boleh ini enggak C?
apa namanya dikecilin, mau di screenshot. Boleh, boleh. Oke, Bagaimana kami Hani? kecilin. Bisa Matthew, Rachel, Iren, Evelyn, Manda, Ian, boleh? Daryl? Oke, mantap, mantap. Oke, Boleh, Kak. kita mau ke cerita lama berarti ya. Kita artinya mau ke Mice. cerita lama. Siapa itu? Aku Mice. Iya, Sami. Sami. Mice, boleh ulang yang ada kata pas sampai di X, Y, Z. Tadi aku udah ke WC, Mice. Jadi kalau misalnya di lamanya EFG, di future-nya apa? Apakah X, Y, Z? Tidak, Mice, harus sama. Apa? Harus sama. Apa hurufnya kalau sama, sayang? Kalau yang sama itu EFG. G ya, G. Ya, G. Oke, bukan D. Oke, mantap, Sami. Oke, sekarang kita mau ke cerita apa? William Miller. Jadi kita tahu Ellen ini G. White, ya. William Miller dulu, baru ke Ellen White ya. Oke. Jadi Ya, ini aku mau tanya. boleh. Ini tuh, jadi kalau mau tahu Tuhan yang asli, itu tuh dia akan declare yang lama untuk jadi yang di depan, future gitu Betul. kan. Mhm. Jadi Jadi, kalau mau tahu nih yang, kenapa, Cez? iya, silakan dulu. Jadi kalau mau tahu ini Tuhan yang asli atau bukan, ya ini harus bisa declare yang lama untuk jadi yang baru juga gitu kan. Jadi sama Betul. peristiwanya gitu. Iya. Jadi misalnya orangnya mungkin berbeda, tempatnya berbeda, tapi dia punya ciri-ciri sama semua. Itu dia. Boleh? Kayak Tuhan bilang kan, peristiwa zaman Nuh akan terjadi di akhir zaman. Apakah zamannya udah berbeda, tahunnya, waktunya berbeda, tapi ciri-cirinya sama. Betul nggak, Iren, Evelyn? Iya. Nah, itu yang Tuhan yang benar apa? Yang itu sudah, Evelyn. Apakah sekarang kalau mau dilihat di zaman Nuh sama kayak di akhir zaman? Nah, itu dia. Boleh? Oh, oke, thank you, Cez. Nah, jadi kalau misalnya mau lihat, oh ada yang ngaku God ini. Bisa nggak dia declare the end from beginning? Kalau dia nggak bisa, dia bukan God yang patut disembah. Bukan kita punya creator. Dia bukanlah yang bisa menerima kita punya worship, karena kita hanya worship creator. Gimana? Ya, silakan. Thank you, Cez. Boleh, oke, Evelyn. Yang melakukan itu adalah selain declare yang akhir, lalu declare yang akhir di awal, gitu kan? Dari awal. Jadi dia declare yang terjadi di akhir zaman dari apa? Dari yang terjadi dulu. Nah, itu dia. Maksudnya? Jadi misalnya, kalau misalnya gimana sih tahu akhir zaman gitu? Tuhan bilang, kayak lihat zaman Nuh, yang terjadi di zaman Nuh terjadi lagi di akhir zaman. Nah, itu contohnya declare from beginning kan? Jadi menyatakan yang akan terjadi di akhir zaman dari zaman yang sudah terjadi. Jadi dia punya ciri-ciri peristiwa sama, mungkin orangnya beda, tempatnya beda, tapi orangnya, ciri-cirinya, semuanya, kegiatannya sama. Nah, itu dia. Oh, jadi bukan kayak declare yang akhir. Maksudnya sebelum terjadi ini, declare dulu. Iya. Jadi Tuhan bilang yang jadi nggak gini ya, Evelyn, Iren, misalnya nih. Nanti mau ada misalnya nanti ada kucing gitu kan contohnya. Kucing ini sudah ada dulu. Jadi nggak tiba-tiba baru ada peristiwa kucing di sini. Enggak, kucing sudah terjadi dulu. Dan Tuhan bilang gini, sebagaimana di X ada kucing, di X depan juga, di depan, di akhir zaman juga ada kucing. Nah, gimana? Oh, berarti Tuhan tidak ada orang, tidak ada oknum yang mengaku God, itu adalah memberitahu apa yang terjadi di akhir dengan peristiwa yang sudah terjadi Di zaman dulu. Betul, di dulu, betul. Sudah terjadi di zaman dahulu, betul. Itu berdasarkan Yesaya 46 ayat 10. Betul. 9 dan 10. Salah satu cirinya. Nah, itu dia. Bisa, sayang?
Oke, jadi salah satu cirinya itu ya itu tadi. Betul. Betul, itu dia. Oke. Jadi kita harus bisa belajar Alkitab itu, bisa harus connect-kan apa yang kita pelajarin dulu, itu ada koneksinya sama akhir zaman. Itu harus bisa. Oke? Bisa semua? Oke. Oke. Nah, oleh karena itu kita mau belajar apa sih gunanya, kita kan second coming kan? Menanti second coming. Jadi kita kan mau nunggu second coming di sini kan? Jadi ada dan ada dulu kita lihat kalau menunggu second coming artinya sebelum kita ada yang menunggu second coming juga dong, betul nggak? Karena kan Tuhan declaring the end from beginning. Kalau kita menunggu second coming, artinya ada yang sebelum kita, artinya yang terjadi di A terjadi di kita juga kan? Iya, Bice. Nah, karena Tuhan bilang, saya selalu menyatakan yang akhir dari yang sudah terjadi. Artinya yang kita alami sekarang sudah pernah terjadi kapan? Awal. Dulu, betul? Atau awal, beginning, betul? Nah, pertanyaannya, siapa dulu yang tunggu second coming? William Miller. William Miller, betul nggak? Iya, Bice. Artinya, mari kita lihat peristiwanya, oke? Nah, Ida dan Evelyn, silakan. Ya. Kan yang tunggu second coming pertama kali itu William Miller. Itu memang William. Ya, gimana? Bener nggak? Yang tunggu second coming pertama kali itu William Miller, bener nggak? Iya, betul. Karena William Miller itu pertama belajar 2300-nya. Apa? Yang pertama kali belajar 2300-nya William Miller. Itu kan hal yang baru. Tapi kan sudah terjadi dulu kan? Nah, maksudnya William Miller menunggu second coming itu kan hal yang baru. Menunggu hal yang baru. Jadi, segini. Nah, Gimana? Ya. Jadi, yang William Miller alami, ya kan? Sama seperti apa yang murid-murid alami, betul nggak? Konsepnya sama seperti first coming. Halo, Iren? First coming, ya. Ya, jadi kan sebelum second coming ada first coming, kan? Nah, jadi artinya prinsipnya karena Tuhan itu selalu mengulang, artinya apa yang dialami William Miller pun sudah dialami oleh yang menunggu first coming, betul nggak? Karena kalau kita belajar kan yang menunggu William Miller pertama siapa? Yang menunggu second coming pertama siapa? William Miller. William Miller. Artinya prinsipnya William Miller kan sebelum second coming, first coming kan? Artinya yang dialami murid-murid dialami William Miller juga. Gimana? Terus yang dialami murid-murid sebelumnya dialami siapa? Nabi-nabi juga, semua. Boleh? Jadi kalau yang pernah makanya kalau belajar Alkitab itu Iren akan harus kertasnya panjang ya karena line upon line upon line upon line. Karena semua line sampai akhir zaman itu Tuhan bikin sama. Jadi sebenarnya bisa kalau misalnya kamu mau samain kita punya line sama zaman Musa, bisa sama. Zaman Nuh, ya kan? Sama nggak sama Nuh kalau di ayat bilang? Sama. Jadi tergantung sudut pandang lain akhir zaman itu, mau kamu gabungin sama lain siapa aja, pasti ada connect-nya. Boleh, sayang? Jadi kejadian yang udah pernah terjadi di bumi, itu bakal ngulang terus sampai second coming. Ngulangnya itu pokoknya apakah yang paling ditunggu itu akhir zamannya. Jadi semua nabi-nabi itu ceritain semua tentang siapa akhir zaman. Kenapa semuanya nyeritain akhir zaman? Karena yang di akhir zaman buta, malang, miskin, telanjang, Iren. Jadi perlu dikasih banyak contoh, Iren. Udah dikasih banyak contoh pun nggak ngerti, nggak belajar, malah cinta dunia, Iren. Boleh? Makanya dikasih line yang banyak banget semua. Mau cerita Nuh, siapa? Yunus, semua. Daniel, ceritain akhir zaman. Itu dia.
Karena udah buta, merasa diri kaya. Waduh, apakah perlu Tuhan kasih banyak sekali terang supaya terbangun, Iren? Ya, bisa ngerti ya, Iren? Mau nanya satu lagi, Kak. Boleh. Itu kan yang pernah terjadi itu awalnya pernah terjadi, ya kan? Ada yang pernah pertama kali itu terjadi dalam sejarah bumi, ya kan? Nah, itu yang pertama kali itu kejadiannya sampai mana? maksudnya Kejadian A ini akan terulang. Kejadian B juga akan terulang terus gitu. Nggak ada yang baru di kolong langit, Iren. Jadi kalau kamu bilang ini udah ada baru, kan ya di pengkhotbah bilang kan, kalau kamu bilang ini baru, ini sudah terjadi dulu. Nah, itu dia. Jadi kan ini bumi kita ini kan bumi ada awal dan akhir kan, Iren? Dan ingat, ini konsepnya dosa aja kan? Betul nggak? Dosa kan? Nah, jadi semua peristiwa misalnya di sini X, di akhir juga X. Jadi semua yang terjadi sebelum X akan terulang di X. Boleh, Iren? Akhir dari X-nya. Akhir dari itu, X kan akhir ini. X akhir nggak sama akhir awal. dari X1. X1? Yang di awal. Nggak ada akhir, ini awal. Ini kan X1 kan? X1 di awal kan dia? X1-nya itu berakhirnya kapan? Nah, kita kan nggak ngomongin itu. Kita nggak ngomongin akhirnya. Memang dia punya akhirnya, tapi apakah yang kita omongin akhir dari buminya, bukan akhir dari peristiwa X1, Iren? Kita kan ngomongin akhir dari bumi, kan? Jadi semua cerita, misalnya X1 punya awal dan akhir, ya kan? Semua yang di awal akhir ini ngomongin tentang akhir bumi. Yang terjadi di akhir zaman ini terlebih. Karena fokusnya ini pertentangan yang paling besar nanti di akhir zaman ini, Iren. Di mana Iren hidup sekarang, Kak Geidi hidup sekarang, gitu sayang. Jadi Iren jangan fokus mau di akhir X1, buang waktu kalau mau mikirin ini. Fokus di sini, betul nggak Iren? Itu dia. Jadi kalau Iren mau fokus akhir X1 apa? Kenapa Iren nggak fokus di akhir zamannya? Karena yang semua lainnya ini ngomongin tentang akhir bumi kita yang udah mau berakhir gitu, sayang. Bisa ngerti, sayang? Lanjut dulu aja. Ya, lanjut dulu aja. Nanti setelah ini ku call ya. Oh, oke. Oke, kita mau cerita William Miller dulu ya. Ini penting banget, oke? Jadi dibilang di sini ya, 1842 William Miller itu memberikan dia punya pekabaran. Sally, ada pertanyaan apa, Sally? Sorry. Ada angkat tangan ternyata. Tadi sih yang terjadi di William Miller atau yang di line A itu pasti dulu dialami sama murid-murid yang menunggu first coming gitu ya, Ci. Betul. Lainnya siapa aja? Nah, sebenarnya kita bisa belajar ya. Lain itu mirip sama siapa? Dia mirip seperti Elisha, Elijah, dia mirip sama seperti itu. Jadi lainnya William Miller sama dengan mereka. Yohanes Pembaptis kalau kita baca Kerinduan Segala Zaman. Jadi lainnya sama. Iya, Ci. Cuman bedanya sama cuman tadi bedanya murid-murid sama William Miller itu murid-murid itu menunggu first coming. Kalau William Miller itu menunggu second coming. Betul, itu dia. Iya, dan karena Tuhan Yesus lakukan yang sama, itu pun yang akan kita alami nanti. Gitu ya, karena Yesus melakukan hal yang sama? Maksudnya bukan, karena Tuhan, maksudnya karena Tuhan punya, kan dibilang kan semua yang terjadi di Headbin itu akan terjadi lagi di Shelby kan ya, Cek? Iya. Nah, berarti kalau misalnya murid-murid dulu
rasakan apa yang William Miller rasakan itu karena Tuhan Yesus selalu tidak pernah berubah gitu ya, Ce. Pola Yes. gitu. Betul, polanya sama semua. Boleh? Iya, iya. Ya, itu dia. Boleh, Ce. Mantap, Ce. Boleh, mantap, mantap. Oke, lanjut ya. Jadi tahun 1842, William Miller kasih dia punya pelajaran kedua lah di Casco Street Church di Portland, ya. Terus Mrs. White bilang, saya sangatlah, ini tulisan Mrs. White ya, Life Sketches. Saya sangat benar-benar beristimewaan sekali untuk menghadiri pelajaran ini, dia bilang. Saya sangat saya sangatlah putus asa dan saya nggak siap untuk bertemu juru selamat saya. Wih, jadi Mrs. White itu benar-benar mikirin gimana saya siap ketemu juru selamat saya. Ini yang dipilih Tuhan loh. Kalau kita mau dipilih Tuhan, bisa nggak kita tak acuh sama keselamatan kita? Bisa? Kalau kita mau dipakai Tuhan di akhir zaman, bisa nggak kita acuh tak acuh? Atau kita merasa, ya udahlah, kita mau layanin ini, ya nggak bisa kan? Lalu dibilang, pertemuan kedua ini sangatlah menimbulkan benar-benar semangat ya, sama semua daripada pertama yang waktu William Miller datang. Lalu dibilang, ini dia yang mau digarisbawahi. Denominasi-denominasi yang berbeda, ya, menutup pintu mereka, pintu gereja mereka kepada siapa? William Miller. Wow. Jadi apakah pekabaran William Miller dulu ditolak sama denominasi Protestan? Apakah putus-putus? Iya nih aku juga putus-putus. Halo? Bisa sekarang? Halo, C. Sekarang bisa dengar? Masih putus, Kak. Masih putus. Caca putus-putus. Nah, sekarang bisa. Nah, sekarang bisa. Halo, sekarang bisa? Iya, sudah bisa, Kak. Bisa. Bisa, Kak. Oke, mantap. Oke. Sally, Cece selesaikan dulu ceritanya ya. Jadi di sini, jadi William Miller kan dia belajar kan? Kalau yang ikut kelas hari Selasa 1816 sampai 1818. Dia ada zamannya dia public sama private, betul? Private sama public. Nah, artinya di zaman public tahun 1842 ya, orang denominasi Protestan ini ya, belum ada Advent, apa? Tutup pintu terhadap siapa? William Miller. Artinya, apakah pekabaran di akhir zaman kalau di sini William Miller dulu kabarkan Tuhan sudah mau datang, Tuhan sudah mau datang. Denominasi tutup pintu semua nggak mau dengerin William Miller. Artinya pekabaran second coming di akhir zaman jangan harap banyak yang mau dengar. Tutup pintu gereja, nggak boleh masuk ke gerejanya. Itu dia satu ciri-cirinya. Boleh? Sudah paling aneh adalah pekabaran yang bisa masuk ke gereja, karena pekabaran yang asli nggak bisa masuk ke gereja. Karena setan nggak mau, dia punya synagogue of Satan, kedatangan firman yang bukan firmannya, betul nggak? Makanya setan bilang, tutup pintu. Dan pemimpin-pemimpin bilang apa? Oke, karena dia punya kepala setan kan? Jadi dia nurut sama yang kepala bilang, tutup pintu, jangan, itu sesat. Ini semua. Itu kan si William Miller kan cuman petani. Waduh, bagaimana? William Miller kan nggak sekolah kependetaan loh. Dia ngajar-ngajar Alkitab, nggak bisa itu. Dia cuman petani loh. Dan masih ingat nggak Gabriel datang untuk ajarin William Miller? Lebih baik diajarin profesor atau diajarin sama Gabriel? Gabriel. Sudah yang diajarin sama Gabriel lah yang paling ditolak oleh pengikut iblis. Itu dia. Boleh?
Oke, Sally ada angkat tangan. Sally, gimana? C, boleh kasih ke line-nya William Miller, C? Ini? Oh ya, ini C. Oke. Ya, Oke. bisa ya? Oh ya, C. Tadi sini mau tanya, C. Ya, yang mana, Sally? Maksudnya, C, tadi itu yang di line-nya William Miller, itu maksudnya, C, yang private sama public itu apa ya, C? Oke, Sally nggak perlu tahu itu, pokoknya Sally tahu 1842 pekabaran William Miller ditolak, oke? Karena itu pelajaran hari Selasa sebenarnya. Jadi William Miller kabarkan dia private dulu, terus public gitu, Sally. Oke? Cece nggak mau terlalu banyak di situ, karena yang perlu Sally ingat, yang perlu Sally ngerti, kalau di zaman William Miller pekabarannya ditolak, artinya pekabaran yang benar di akhir zaman akan ditolak sama denominasi yang sedang ada sekarang. Ataupun denominasi di mana asal William Miller berada. Apakah dulu denominasinya William Miller adalah Protestan? Betul kan? Di bawah Protestan kan? Apakah Protestan, orang Protestan sendiri tolak William Miller? Iya. Artinya di akhir zaman. Denominasi yang tolak. Iya, artinya di akhir zaman ada pekabaran Advent Malaikat 1, 2, 3, dan yang tolak pekabaran itu orang Advent sendiri. Sama. Sama. Itu dia. Iren Evelyn, silakan. Boleh kembali ke line-nya William Miller nggak? Boleh, boleh. Silakan. 1818. Oke, kita sambil silakan screenshot. Kita mau ini ya, mau cari kutipan yang satu lagi. Nah, sekarang jadi sekarang William yang ikut pekabaran William Miller siapa? Sekarang. EGW. Ellen White, betul? Nah, kita mau tahu ceritanya berikutnya, oke? Ingat, pekabaran di akhir zaman adalah pekabaran yang akan ditolak oleh gereja sendiri. Itu sudah. Karena Tuhan declaring the end from beginning. Jadi jangan heran kalau pekabaran di akhir zaman ya ditolak sama yang mengaku Advent sendiri. Oke? Oke, lanjut lagi. Ada Evelyn udah gambarnya? Udah, C. Thank you, C. Oke. Kita mau baca cerita ya. Cerita. Ini nih dibilang. Banyak sekali karena William Miller udah mulai khotbah-khotbah. Banyak sekali pelajaran-pelajaran dari pulpit-pulpit gereja-gereja. Dan bilang, ini fanatik ini, gerakan William tuh fanatik, sesat. Aduh. Itu dia, ya. Banyak apa sih tadi, C? Dibilang? Banyak yang pendeta-pendeta dari pulpit-pulpit gerejanya bilang bahwa pelajaran yang William ajarin tuh fanatik dan salah, sesat gitu. Boleh? Pulpit itu apa ya, C? Pulpit itu yang biasanya orang mimbar gereja itu, sayang. Oh, iya. Oke? Ya, itu dia. Iya. Nah, jadi yang salah satu yang belajar sungguh-sungguh pekabaran William Miller, karena bukan William Millernya tapi firmannya, ya kita di sini nggak ada yang ikut manusia ya, ingat itu. Kita ikut firman yang benar, itu harus jadi prinsip ya. Mau orang ngatain ini kamu belajar cuman manusia, terus kamu sekarang gimana? Belajar nggak sama manusia? Kita selama hidup di dunia nggak ada kan yang belajar sama malaikat, betul nggak? Malaikat kan nggak kelihatan, ya kita harus belajar sama manusia lah. Tapi pertanyaannya, waktu belajar sama manusianya itu dituntun sama roh atau enggak? Betul enggak? Dan yang dituntun roh itu adalah yang berdasarkan Alkitab dan roh nubuat. Artinya kalau kamu pun belajar sama manusia tapi enggak berdasarkan Alkitab roh nubuat, kamu enggak dituntun roh dan kebenaran. Itu dia. Oke. Pengalaman William Miller. Kami punya keluarga sangatlah tertarik dalam doktrin kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Dan saya punya bapak adalah salah satu pilar dari gereja Metodis. Jadi ibaratnya ketua sidangnya lah ya, boleh dibilang. Boleh? Ketua. Kenapa, Kak? Papanya Ellen White itu adalah salah satu pilarnya Methodist Church. Jadi ibaratnya kalau sekarang ketua sidangnya lah, penemu, pendiri gitu ya. Kalau pilar kan fondasi kan?
Bagaimana? Boleh ngerti? Oke. Oke, Lalu Tapi Oke. kayaknya Kak Meti udah mau bilang. Oh, Kak Meti mau bilang apa? Met? Oh, nggak ada. Nggak ada ya? Lalu dibilang. Nggak ada. Lalu, saya punya semua keluarga ini aktif sekali di Methodist Church. Tetapi kita nggak buat rahasia dengan apa yang kita percaya. Walaupun kita nggak pernah paksa orang lain untuk percaya ini peristiwa yang mau datang ini ya. Atau kita nggak suka sama orang unfriendly, ataupun kita jadi nggak suka sama kita punya gereja. Nah, istilahnya gitu. Ya nggak mau, oh kan gerejanya kan banyak yang tolak kan. Jadi, oh ya sudahlah, nggak mau berteman sama kamu, tetap baik sama semuanya kayak gitu, ya. Lalu pendeta Metodis membuat kita punya kunjungan spesial katanya. Terus untuk kasih tahu, kamu punya yang kamu percaya, yang kamu belajar ini, orang gereja Metodis nggak bisa setuju sama itu, could not agree. Terus tapi dia nggak pernah tanya gitu ya, apa sih alasan kenapa kamu percaya, kamu belajar apa buktinya, nggak pernah. Ataupun nggak pernah bukain Alkitab gitu loh, nggak buka ayat-ayat untuk untuk menjelaskan, kamu sudah salah di sini loh, nggak pernah dibuktikan dari Alkitab dan Alkitab ya, dulu cuma Alkitab ya. Tapi dia cuma bilang, kamu sudah percaya, udah mengadopsi suatu kepercayaan yang aneh dan baru, dan gereja Metodis nggak bisa menerimanya. Apakah terulang di akhir zaman? Yes. Dan saya salah satunya yang udah pernah ngalamin hal ini. Boleh? Semuanya? Wow. Boleh, Kak. Nah, itu dia. Betul kan, Manda? Di visit kan? Iya, Kak. Itu dia. Lalu bapaknya bilang, oh Pak Pendeta, kamu pasti salah kalau bilang ini new and strange doctrine. Dia bilang, ini Kristus sendiri yang bilang dalam ajarannya kepada murid-murid. Dia ajarkan his second advent. Lalu dia bilang, apakah kita udah belajar Yohanes 14, masih ingat? I will come again? Ternyata papanya William Miller juga yang belajar, yang kita belajar loh. Apakah selama jadi orang Advent kita pernah diajarin tentang hal itu? Jawabannya enggak pernah. Bagaimana? Boleh? Gimana Kak? Boleh diulang? Apakah selama jadi orang Advent pernah diajarin Yohanes 14:2? Enggak pernah. Enggak tahu sejarah ke gereja kita. Nah, itu dia. Enggak pernah. Kak Geidi sendiri 20 tahun jadi Advent enggak pernah diajarin tentang kenapa alasan kita jadi Advent. Bapaknya William Miller jelasin, betul nggak? Ini loh kenapa ada second Advent. Ini ayatnya, Tuhan bilang I will come again. Wow. Enak kan kalau apa yang kita belajar, kita punya pionir Advent belajar juga. Betul nggak? Sudah ini salah atau benar? Salah atau benar? Kalau yang kita belajar dipelajarin papanya William Miller. Gimana? Papanya William Miller, papa Ellen White. Oke, mari kita lihat lagi ya. Kita mau ambil yang penting-penting aja ya. Kalian bisa baca sendiri, renungkan sendiri, bagus banget loh. Oke. Terus dia bilang ini ya. Lalu dia bilang, waktu Yesus terangkat ke surga, ya kan? Ada yang pakai baju, ada two men kan? Dengan jubah yang warna putih, bilang juga, kamu orang-orang Galilea, kamu kenapa kok bingung-bingung menatap ke langit? Ini Yesus yang sama, yang sekarang naik terangkat ke surga, akan dengan cara yang sama, kamu lihat juga datang seperti sebagaimana dia pergi ke surga. Jadi apakah Tuhan akan datang? Ya. Nah, itu dia sama. Jadi ini apakah yang mau rencana kasih supaya kembali ke Metodis malah tambah dapat Bible study, betul nggak? Pendetanya malah dikasih Bible study sama papanya EGW kan? Oke.
Lalu dibilang lagi, oke. Nah, ini kalian bacalah. Ini karena kita mau ambil yang penting ya. Lalu dibilang, ini adalah otoritas dari iman kita. Dia bilang, karena Yesus dan murid-muridnya sangatlah menunggu akan second advent dengan joy and triumph. Malaikat-malaikat mengabarkan tentang Kristus yang telah naik dan akan datang lagi. Dia bilang. Dan inilah kita punya kepercayaan akan firman-Nya Yesus dan murid-muridnya. Ini tuh bukan doktrin yang aneh dan baru. Ini adalah old. Ada kata old nggak? Iya, Ci. Ada, Kak. Ada kata old lagi. Apakah Tuhan declaring the end from beginning? Betul? Declaring the old untuk yang the end. Betul? Pakai very tua. Very old. Betul nggak? Waduh, sangat tua. Kalian bisa lihat nggak? Tuhan bisa mempertahankan kebenarannya. Jangan pikir ini semua gara-gara manusia loh. Tuhan lagi bukakan kebenaran ini ke kalian. Jangan pandang Kak Geidinya, jangan pandang manusianya. Pandang bahwa Tuhan sedang bukakan kebenaran buat kalian. Dan Tuhan bilang sama kalian, kamu bisa nggak pertahankan untuk saya di akhir zaman? Kalian mau nggak? Ketika semua orang tolak, kalian mau nggak jadi panji-panji yang mau pertahankan walaupun mati sekalipun? Itulah anak muda yang dicari di akhir zaman. Bisa ngerti semuanya? Ya. Oke, mari kita dibilang lagi ya. Masa semua ayat-ayat yang saya kasih ini nggak ada bawa satu celah ataupun salah satu kepalsuan? Nggak ada kepalsuan. Lalu pendeta ini dibilang, nggak bisa saya kasih satu single text untuk membuktikan kita salah. Artinya kalau kita mau tahu yang benar dan mau berdiri untuk kebenaran dan mempertahankan kebenaran, harus bisa membuktikan atau enggak? Harus bisa membuktikan. Itu dia, harus bisa membuktikan yang benar. Lalu malah pendetanya minta apa? Tunggu ya, kasih waktu. Itu dia. Lalu dia bilang, ya udahlah. Dibilang, ya udah kamu keluar aja dari gereja. Jangan datang-datang katanya. Ya. Itu papanya EGW. Enggak, ini pendetanya bilang untuk menarik diri dari gereja gitu loh. Jadi kamu nggak usah ke gereja-gereja lagi karena Ellen White dan papanya itu sangat aktif kabarin tentang second advent. Jadi apakah orang yang sangat udah cinta kebenaran, apakah mulutnya nggak tahan kan untuk kabar-kabarin gitu kan? Nah, apakah Minister sangatlah khawatir domba-domba yang lagi tidur nyenyak, yang diguntingin bulunya, dagingnya diambil, susunya diperes, kebangun semua, betul nggak? Jadi bilang, janganlah ke sini, dia bilang gitu. Aduh, ya. Lalu, terus habis itu, we were aware that others of our brethren were meeting. Lalu, dan kita sudah sangat sadar bahwa kita punya saudara-saudara yang lain yang percaya akan second advent ini, ya, mengalami treatment ini, perlakuan yang sama ya. Lalu tetapi kita nggak pernah ya we did not wish it understand. Kita nggak mau kayak nggak ngerti gitu loh. Kita nggak pernah mau untuk malu untuk mengakui kita punya iman, dan semua iman kita ini able to sustain it. Dan semua iman kita itu bukanlah iman yang nggak bisa dipertanggungjawabkan dengan Alkitab gitu. Boleh? Boleh? Ya. Jadi semua imannya bisa nggak dipertanggungjawabkan sama papanya EGW dan keluarga? Bisa kan? Oke, mari kita lihat lagi. Kita mau cari yang penting aja ya. Nah, oke. Jadi ini ya sudah disuruh lah. Terus apa yang terjadi? Terjadi berikutnya. Akhirnya apa yang kita alami ini, waduh, udah terjadi dulu. Jadi jangan kaget. Lalu dibilang ya, hari Minggu berikutnya
ada acara love commencement ya. Ada pesta lah, ada acara lah mereka ya. Lalu sebelumnya acara itu pemimpin gereja membacakan nama keluarganya White family, jumlahnya ada 7 dan dikeluarkan dari gereja. Karena percaya pekabaran Second Advent. Mau persiapkan diri benar-benar. Itu dia. Dia mengatakan bahwa mereka bukan karena mereka nggak benar perlakuannya, bukan. Mereka karakternya bagus, reputasinya mantap. Ya, kenapa mereka dikeluarkan? Karena mereka bersalah, berjalan bertentangan dengan aturan-aturan gereja Metodis. Gereja Metodis nggak mau anggotanya belajar Second Advent. Kok kamu belajar Second Advent? Dikeluarkan. Itu dia. Oke. Lalu pendeta bilang, dan pintu sekarang terbuka, semua yang ikut pekabaran Second Advent juga akan dikeluarkan dari gereja. Gimana Manda, boleh? Boleh banget, Kak. Mantap. Aduh, Manda, apakah Manda lagi ngulang pengalamannya EGW, didatengin pendeta, betul nggak? Iya, Kak. Apakah pengalaman kita sama semua, betul nggak? Iya, Kak. Udah pastinya, Kak. Iya. Itu dia. Betul, Daryl juga ya? Iya. Tapi apakah Daryl makin yakin kalau peristiwa EGW terjadi terulang sama kita? Amin, betul nggak? Iya. Kita bukan jadi orang yang yang bilang jangan keluar, jangan keluar. Buktinya apa? Tolong, kita ada bukti nih. Ya pokoknya itu kata pendeta, jangan. Apakah kita jadi orang yang cuman bisa mengulang tanpa bisa mempertanggungjawabkan, atau kita orang yang mengambil keputusan berdasarkan apa yang kita belajari dan kita bisa buktikan sendiri. Itu penting sekali. Dan kita punya pilihan ini, ingat, pilihan hidup kita nggak didikte oleh orang punya perasaan, nggak suka sama kita. Semua punya hak pilih, dan semua hak pilih masing-masing akan tercatat di buku catatan surga. Ingat itu. Walaupun konsekuensi pilihan kita nggak disukai manusia, tapi apakah kita pikir yang penting pilihan kita menyenangkan Tuhan atau enggak? Itu yang nomor 1 kan? Lalu ayat yang menghiburkan mereka. Waktu saat ini kan mereka dikeluarkan kan dari sinagog kan. Jadi orang-orang yang menunggu kedatangan Tuhan. Jadi kalau aku saranin untuk lebih fokus dan lebih ini ya, tolong baca chapter ini di 1T ini ya. Semua yang itu judulnya itu chapternya adalah Leaving the Methodist Church. Jadi apakah Mrs. White dulu tinggalkan Metodis? Tinggalkan. Kenapa tinggalkan Metodis? Karena Metodis, Protestan, tolak pekabaran malaikat pertama. Boleh? Ingat kan pelajaran malaikat pertama sama dengan Second Advent kan? Pelajaran hari Selasa kan? Ya kan? Lalu dia bilang, inilah ayat yang menghiburkan kami. Kamu punya saudara-saudara akan benci kamu. Dan kamu akan diusir karena namaku. Tetapi biarlah Tuhan dipermuliakan, karena Tuhan akan datang untuk kamu punya sukacita, dan kamu nggak akan pernah malu kalau ikut Tuhan. Mereka semua yang akan malu karena mereka tidak mau berjalan berdasarkan kebenaran. Kalau kita berjalan berdasarkan kebenaran, mau presiden nggak setuju sama kita, yang harus malu presiden, bukan kita. Boleh? Ya, itu harus jadi prinsip kita loh. Jangan kita punya pilihan itu didikte dengan orang suka atau enggak. Enggak, kita mau senangkan, kita punya dasar mau melakukan itu yang kita bikin, Tuhan senang atau enggak? Bukan kamu senang atau enggak. Sorry, saya punya kehidupan tuh bukan kamu kan yang mati buat saya. Tuhan saya yang mati buat saya. Saya akan hidup 100% buat menyenangkan Tuhan. Oke, bisa itu semua? Satu lagi, kutipan terakhir. Karena ini kutipan
ini salah satu kutipan kenapa menguatkan kita juga ya. Kenapa harus separate dari Babylon. Oke. Dalam generasi demi generasi berikutnya. History, old atau end? Oh, Dibilang Kristus juga menarik dirinya dari Yudea. Yudea ini orang apa? Agama apa? Yahudi? Yahudi. Itu dia. Apakah Kristus pun keluar dari organisasi Yahudi? Iya, Ci. Sampai menyalibkan Babi. Tuhan Yesus kan? Makanya Kristus keluar dari situ. Withdrawal. Dia menarik dirinya. Lalu Tuhan di sini bilang di setiap generasi demi generasi. Sama seperti sejarah Kristus menarik dirinya dari organisasi Yerusalem, Yahudi. Ketika reformer ini hidup di 1260 kan? Iya, Martin Luther dan semua kan? Mereka yang angkat tangan habis cerita ini selesai ya. Ini kutipan penutup kita. Ketika reformer mengajarkan firman Tuhan, mereka pikir nggak ada perpisahan dari gereja yang sudah ada. Jadi dulu apakah pikir-pikir keluar di gereja nggak reformer? Enggak. Nggak Enggak, pikir. Mereka nggak ada pikiran, oh kita mau berpisah dari gereja. Enggak, mereka sungguh-sungguh mau kabarkan word of God. Tetapi yang membuat mereka keluar kenapa? Tetapi pendeta-pendetanya malah religious leader nggak mau terima terang itu. Karena terang itu, kalau kalian baca ya, aduh, Martin Luther punya doktrin itu tegur bishop-bishop punya dosa semua. Mereka punya keserakahan, mereka punya cuman memanfaatkan anggota-anggota saja, buka semua sama William Martin Luther, sorry. Itu dia. Makanya dibilang pendeta-pendetanya nggak mau terima terang karena pendeta-pendetanya juga hidup dalam kegelapan. Kalau kamu kasih terang itu, bisa-bisa domba saya bangun semua dan saya gimana makannya dong? Duit, ujung-ujung duit. Keselamatan kita cuma dinilai sama perpuluhan. Dan nggak mau sungguh-sungguh bimbing dan ajar domba-domba Tuhan. Dan nggak mau tegur dosa domba-domba, nggak mau. Oke, kita habisin dulu ya, ini cerita ya, habis itu selesai. Lalu dibilang, those that bore it were first. Lalu dia bilang, mereka yang membawa membawa kebenaran ini karena sudah ditolak sama pendeta-pendeta dan pemimpin-pemimpin, akhirnya cari kelas lain yang cinta kebenaran. Karena bisa nggak yang tolak kebenaran dan terima kebenaran jalan sama-sama? Bisa nggak jalan sama-sama? Nggak bisa. Nggak bisa. Lalu dibilang, in our day, di zaman kita, sangat sedikit profess follower of the reformer. Ready. Jadi, sangatlah sedikit. In our day, sangatlah few profess yang mengaku pengikut reformer. Ya. Jadi, mereka bilang begini, oh saya ini menjalankan reformasi gitu. Tapi cuma sedikit yang aku jadi reformer, tapi sebenarnya menjalankan listen dari suara Tuhan. Ataupun siap untuk menerima kebenaran, ya. Bagaimana cara itu pun dikabarkan. Ya. Jadi apakah di akhir zaman sedikit atau banyak yang nanti jadi reformer? Sedikit. Lagi. Jadi kalau orang benar-benar mencari kebenaran, mau itu yang kabarin adalah monyet hutan atau siapapun ya, nggak ada pendidikannya, tukang becak, mau namanya itu benar dari law and testimony, pasti akan menyentuh hatinya kan? Kalau itu yang mereka cari kan? Bukan harus ada gelar ya, gelarnya itu sampai satu buku nggak bisa tertulis gelarnya, bukan itu kan? Bukan itu. Lanjut ya. Sering sekali orang-orang yang mau ikut
langkah-langkah reformer, ya, akhirnya dipaksa untuk pergi dari gereja-gereja mereka yang mereka cintai. Jadi apakah di akhir zaman orang yang ngikutin jejak reformer juga keluar dari gereja yang mereka cintai? Karena mereka tahu di gereja sudah sikapnya Babel, ciri-cirinya Babylon, semua. Dan kenapa mereka keluar? Karena mereka mau kabarkan ataupun menyatakan firman Tuhan yang jelas. Dan banyak akhirnya yang keluar dari gereja karena mereka harus menurut. Apakah Tuhan panggil apa? Tuhan panggil apa? Be ye separate, kan? Come out. Dan mereka apa? Oke, Bapa di surga, saya manut. Saya mau ikut Bapa di surga, bukan pendeta yang nggak mati untuk saya. Ataupun pendeta yang nggak peduli sama keselamatan saya karena nggak pernah tegur dosa saya, nggak pernah ajarin saya, nggak pernah ingatkan saya. Bagaimana itu bilang peduli? Pedulinya supaya bagaimana? Supaya uangnya aja yang dipeduliin, bukan keselamatan saya yang dipeduliin. Kak Geidi kalau dulu dibilang di ini ya, di pendeta di Jakarta dibilang gini, awal-awal ikut ya, aduh pekabaran Randy itu benar, 99,9% benar itu, dibilang gitu. Tapi perpuluhannya ya ujung-ujung duit lagi. Jadi katanya benar semua, tapi apa? Perpuluhan. Waduh. Jadi apakah Bapak Pendeta menilai keselamatan saya hanya dari uang berpuluhan? Sedangkan Pak Pendeta nggak bisa kasih makan sama seperti yang saya temukan. Nah, itu dia. Bukan candy-nya atau sapanya, tapi firman-nya yang saya butuhkan, bukan orangnya. Itu dia. Ya. Oke, itulah pelajaran hari ini. Kita akan layani angkat tangan. Siapa yang angkat tangan duluan? Rachel. Gimana Rachel? Halo Rachel. Halo. Halo Kak, Hai. mau tanya kode bukunya buku apa ya Kak? Oh, boleh. Yang mana ya? Yang satu T? HLV itu bukunya apa nama judul lengkapnya? Judulnya itu adalah HLV ini kalau nggak salah ini apa ya? Heaven. Tunggu ya, aku lihat dulu. From Heaven with Love, betul. From Heaven with Love ya. Oke, terima kasih. Judulnya HLV. Boleh screen ulang yang tadi nggak, C? Boleh. Ini sebenarnya juga ada di 1T ya, sayang. 1T 43.4 ini. Ada juga. Ini sebenarnya yang ini tadi ya. Bentar. Sorry. Bentar, jangan ditunggu. Hanya mau deketin aja. Ini belum share ya, sorry. Sambil nge-share, Iren Evelyn silakan. Hani mau screenshot C yang atas yang tadi tulisan Oh ya, merah boleh. C. Aku mau nanya yang paling bawah. Boleh. Oh, kalau gitu nanti terakhir ya, kita screenshot ya. Gimana Iren? Aku mau nanya yang paling bawah itu, kutipan yang paling terakhir. Ini HLV. Yang paling terakhir itu, ya itu. Jadi itu di setiap generasi, maksudnya satu generasi itu Generasi yang akan datang gitu sayang. generasi yang akan datang itu Betul. kan Kristus berpisah dari Itu dia. Itu Diulang kembali. Iya. Diulang kembali ketika reformer memberitakan firman Tuhan.
Tapi Betul. reformer ini nggak ada pikiran untuk berpisah, menyendiri, maksudnya berpisah dari gerejanya reformer. Betul. Tapi religious leaders itu tadi setelah itu apa? Kok ada Martin Luther Nggak mau. King? Jadi kan ini kan reformer kan ajarkan kebenaran kan? Tapi pemimpin-pemimpin gereja waktu zaman itu nggak mau untuk terima kebenaran yang reformer dapatkan gitu. Reformernya itu pas zaman Protestan. Betul. Martin Luther, Jerome Huss, itu dia. John Wycliffe, semua yang di buku Great Controversy itu reformer semua. Yang protes-protes sama Rome. Boleh? Kan dulu kan Martin Luther itu kan Bishop Roma loh dia. Kalau kalian dia itu salah satu yang kayak biksunya orang Roma gitulah. Dia punya pendeta lah yang mau jadi calon ministernya ini uskup-uskupnya Roma. Salah satunya itu Martin Luther loh. Oh. Kalian lihat historinya Martin Luther deh. Aca sama Sami udah lihat kan? Iya, C. Ada filmnya kalau kalian mau lihat. Yang itu ya, C. Judulnya. Nanti Kokore ya yang kasih tahu judulnya. Aku cuman udah pernah lihat juga tapi nggak tahu judulnya. Nanti Kokore kasih sama gitu. Gimana Iren? Lanjut lagi? Jadi itu Martin Luther itu pas zaman Protestan itu adalah salah satu reformer. Betul. Yang juga nggak kepikiran untuk keluar dari gerejanya. Betul. Tapi yang pengajar agamanya itu yang membuat dia kepikiran untuk keluar dari gerejanya. Jangan-jangan gerejanya ini William Babylon, gitu kah? Jadi mereka kenapa sih nggak mau? Kenapa mereka keluar? Karena religious leadernya nggak terima terang kan? Itu dia. Dan mereka terpaksa cari kelas lain atau tempat lain atau orang kumpulan lain yang cinta kebenaran juga. Karena apakah enak kalau misalnya ke gereja terus gaya-gayanya dunia, semua yang saya mau sangkal dinikmati di gereja semua. Enak nggak ke gereja itu? Ya, itu nggak bisa membentuk karakter. Nggak bisa. Itu dia. Makanya dia bilang apa? Terpaksa mereka. Aduh, saya sih nggak mau keluar, teman-teman semua saudara nggak mau keluar. Tapi terpaksa untuk keluar, untuk cari kumpulan yang sangat cinta kebenaran. Boleh? Jadi itu reformer itu nggak ada kepikiran untuk keluar, tapi pengajar agamanya itu tidak menoleransi, tidak menyetujui. Jadi dia terpaksa untuk keluar karena itu sangat tidak bagus bagi imannya. Betul. Mereka nggak bisa menurut kan? Ini kan banyak yang akan tinggalkan gereja dari bapak-bapak mereka. Waduh, saya sudah Advent dari dulu. Apakah bapak-bapak ini? Betul nggak? Untuk supaya mereka bisa menurut. Karena di dalam apa? Nggak diajarin penurutan. Malah bebas berdosa. Bisa ngapain aja. Waduh, gawat. Nggak ditegur dosa. Nah, itu dia. Minum teh kopi sembarangan. Terserah. Waduh, gawat. Hari Sabat habis dulu kita hari Sabat habis pulang dari gereja ke mall, nggak ditegur, malah pendetanya makan sama-sama di mall. Waduh. Apakah sudah itu mah bukan ngurusin Sabat. Itu dia. Jadi sudah aduh. Iman benar-benar nggak kebangun, malah cinta dunia iya, itu aja sih. Kenapa sih salah satu kenapa kita keluar? Karena kita nggak dapat yang menguatkan kita, itu aja. Kalau di dalam ada yang menguatkan dan kita ini, aduh. Tapi dan waktu di dalam nggak ada yang menguatkan dan pas di luar ada yang menguatkan dan pas dapat yang menguatkan perintah Tuhan harus keluar, saya akan ikut Tuhan, bukan kata pendeta. Itu dia. Itu harus jadi perintah. Jadi kalau kan itu gereja
itu nggak mungkin satu aja. Jadi kalau ada gereja yang maksudnya pendetanya itu kan tidak semua pendeta Advent itu tidak benar. Maksudnya yang udah di Babylon tidak semua, masih ada yang beberapa, tapi dikit. Betul? Nah, itu pas mereka lagi mengabarkan itu, kalau kita ketemu pendeta itu, kita nggak usah keluar dari gereja itu dong. Maksudnya gereja yang udah kayak kalau pokoknya Iren di bawah organisasi Advent, semua udah korup. Pendetanya pun harus dipanggil keluar, Iren. Kalau dia benar-benar sungguh-sungguh dan belajar, Iren, dia akan keluar, Iren. Tapi kalau dia takut nggak bisa makan, walaupun pekabaran yang benar, apakah itu lebih takut manusia daripada mempertahankan kebenaran Tuhan, Iren? Iren mau ikut pendeta yang kayak gitu? Aduh, saya sih tahu ya harus keluar gereja, udah korup ya, dan pendeta itu nggak berani tegur. Kalau pendeta itu tahu betapa bobroknya, harusnya tegur dong. Tapi kalau tegur nanti saya makan apa? Digaji apa? Apakah saya mau ikut sama pendeta yang nggak mau rela mati untuk kebenaran supaya perutnya keisi terus? Nggak, sorry. Kamu nggak hidup untuk Kristus. Nggak bisa menjadi pola yang bisa diikutin, kan? Itu dia. Boleh? Boleh. Mantap. Itu dia. Jadi prinsipnya apa? Prinsipnya dengar suara Tuhan aja, Iren. Itu aja. Perintah Tuhan apa sih? Saya mau ikut, itu aja. Kalau ada pendeta nggak ikut, pola saya bukan pendeta yang mau ikut apa enggak. Pola saya Kristus. Dan Kristus ngapain? Dia keluar dari Yudea. Betul nggak? Apakah di Yudea nggak ada yang baik, Iren? Tinggal Yesus keluar. No, Yesus harus keluar. Dan semua yang pengikut Kristus akan ikut Kristus. Betul nggak, Iren? Itu dia. Dan semua reformer ini yang jujur-jujur semua dulu. Kayak Martin Luther, dulu dia uskup-uskup juga loh. Tapi dia keluar, bisa. Jadi nggak usah cari-cari mana yang jujur ya. Supaya saya bertahan di sini, saya mau bertahan di sini, saya cari yang jujur. Kan ada yang jujur, jadi saya ada alasan untuk nggak keluar. Artinya saya sudah nggak ikut instruksi yang Tuhan bilang, dan kayak putar balikan gitu loh. Oh kan yang di dalam ada, nah itu nggak bisa juga, Iren. Karena prinsipnya saya ikut suara Tuhan, boleh? Ya. Itu dia. Oke, ini ya garisnya. Yudea, Yesus keluar. 1260 Reformer keluar. Protestan, William Miller keluar. Advent, remnant yang keluar dari Advent. Makanya kalau kita baca Revelation 12:17, kalian buka sendiri-sendiri, dibilang remnant of her seed. Sisa dari benihnya. Her ini Advent-nya nih. Her. Ini ada pelajarannya. Ya. Sisa dari benih Advent yang keluar. Makanya. Dan yang akan di-war, yang akan diperangi sama naga adalah remnant-nya. Dan remnant akan gunakan Advent nanti. Remnant. Setan akan gunakan Advent untuk perangi si remnant. Ingat, Kain dan Habel musuhnya dari satu rumah loh. Jangan heran. Setan akan gunakan Advent untuk memerangi remnant. Oh, memerangi. Kain dan Habel dari satu keluarga atau beda? Satu keluarga. Satu keluarga. Oke, nanti kutipan-kutipan dahsyat banyak banget untuk lihat apa yang terjadi di belakang. Yang penting, turutlah apa kata Tuhan, bukan kata manusia. Untuk kalian, kita bisa menjadi glorious church, itu tujuan kita. Setelah kita keluar di lumpur, masih banyak proses yang harus kita lalui, proses pembersihan agar jubah kita putih. Ya, keluar itu adalah bukan langkah udah selamat, tapi itu adalah awal keselamatan di mana kita mau cuci jubah kita supaya bersih. Bisa ngerti itu? Keluar tidak menjamin kamu selamat, tapi kalau kamu nggak pernah keluar, jaminan untuk kamu selamat nggak pernah berawal atau nggak pernah mulai. Kalau kamu nggak pernah keluar, kalau kamu di dalam udah pasti binasa dong.
Tapi kalau kamu keluar, itu awal keselamatanmu yang harus kamu pertahankan sampai akhir. Jadi apakah keluar udah selamat? No, perjuangannya masih ada. Selama masih ada hidup, dan karena setan ada terus kan, harus terus berjuang karena dia akan goda kita terus untuk jatuh dari jalan sempit. Oke? Bagaimana itu pelajarannya, dan judul pelajaran ini adalah enaknya kita kasih nama adalah seri The Church ini. Seri The Church ini. Kita akan bilang be ye separate, oke? Oke. Ini seri keberapa? Aduh, aku lupa ya. Udah seri keberapa ya ini? Kalau ada yang ingat catat part berapa boleh ya? Iren. C, boleh screen ulang nggak? Oh iya. Screen. Boleh. Oh, C. Iya, Sally, silakan sambil ini. Tadi C, sini mau tanya C, yang dibilang tadi sama Kak Iren atau Evelyn ya, dibilang kan para reformer ini sebenarnya tidak ada kepikiran untuk keluar dari gereja, tapi mereka terpaksa keluar karena orang-orang gereja nggak suka dengan pekabarannya mereka dan mereka diusir gitu ya, C. Mereka yang keluar, Sally. Oh, mereka terpaksa keluar gitu, C. Iya, mereka terpaksa keluar. Gitu. Jadi ceritanya beda sih, Sally. Ada yang dipecat, ada yang keluar sendiri gitu. Kalau William Miller kan kayak Ellen White kan dikeluarkan kan, karena kan sebenarnya mereka mau kan di situ. Tapi habis dari situ memang harus berpisah gitu. Oh iya sih ngerti, C. Oke, C, terima kasih. Itu dia ya. Jadi orang yang tindak kebenaran akan nggak usah dipaksa-paksa lah. Nggak usah dipaksa-paksa, karena semua kan pergerakan Roh Kudus kan. Dan semua tuh ada kebebasan memilih, dan semua istilahnya Tuhan lagi berjuang sekarang untuk keselamatan kita masing-masing. Jadi jangan pernah tunda-tunda untuk dengar suara Tuhan, itu dia. Semakin cepat kita dengar suara Tuhan dan kita bikin, semakin cepat kedatangan Tuhan yang kita kasihi. Semakin kita menunda, kita memperlambat, dan bukan kitalah yang Tuhan tunggu karakternya diungkapkan di kita. Dan kita bukan orang yang mempercepat kedatangan Tuhan, orang lainlah yang merebut tempat duduk kita. Boleh? Karena firman Tuhan nggak akan jatuh sia-sia kan? Jadi kalau firman Tuhan kita tolak, mungkin tetangga kita yang akan terima nanti. Boleh? Jadi jangan pernah pikir firmannya kalau saya tolak, orang lain yang akan benefit dari firman yang saya tolak. Itu dia ya. Jadi jangan pernah rasa spesial ya. Oh, kata Rachel 5 atau 6 ya. Oke. Thank you, Rachel. Oke ya. Oke, semangat semua. Sally, ada mengerti itu sayang? Ini ya, Hani, kalian screenshot ya. Oke, C. Thank you, C. Ini sekarang. Kutipan ya. Sudah ini? Hani, sudah ini? Hani putus ya? Halo, Hani. Iya, C, bisa dengar? Oh ya, ini sudah di screenshot? Sudah, C. Sekarang ini. Ini sudah? Sudah, C. Yang mana yang belum, sayang? Tadi udah C di atas. Sudah ya? Oke, kalau gitu, kalau udah di atas, inilah pelajaran kita. Walaupun overtime, biarlah setiap overtime karena firman Tuhan jadi nggak overtime ya. Dan semua itu berkat untuk kita semua. Oke, kita berdoa, dan yang akan berdoa pada malam hari ini, kita minta kesediaan dari Sally. Thank you, Sally. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Bapa untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami masih boleh berkumpul lagi Bapa di malam hari ini, dan malam hari ini juga kami mau berpisah. Terima kasih untuk jaringan Zoom yang kami boleh gunakan untuk menjadi penyalur firman Tuhan, dan kami juga mau Tuhan untuk jadi anak Tuhan yang menurut,
Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan sanggup dan kami mau untuk gunakan kuasa itu supaya kami bisa menjadi anak Tuhan yang jujur dan kami boleh digunakan untuk mengabarkan pekabaran Tuhan. Kami mau Bapa sepanjang malam hari ini untuk menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan tidak mencintai kejahatan, dan kami mau untuk berani mati untuk kebenaran. Kami mau serahkan malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau berpisah Bapa, dimanapun kami berada, kami akan percaya Tuhan punya kuasa sanggup untuk buat kami berada di titik ini. Terima kasih banyak Bapak, Tuhan menjawab mendengar doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you. Thank you, Ce. Thank you semua. Dadah.